Ya, baik pemirsa, Mas Faisal Assegaf dan juga Bang Jazuli, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, kami ajak Anda untuk memperbarui bagaimana kondisi terkini di Gaza bersama dengan relawan Gaza. Di sana ada Dr. Wahyu Bimantoro, SPAN. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Dr. Wahyu. Waalaikumsalam, selamat siang waktu Gaza, Mbak. Ya, Dr. Wahyu, mungkin bisa dibagikan atau digambarkan kepada kita semua di sini. Saat ini kondisi di Gaza sendiri seperti apa? Ya, saat ini kondisi di wilayah utara memang relatif lebih tenang daripada di wilayah selatan karena tampaknya serangan-serangan lebih banyak di wilayah selatan dan di Gaza City. Terakhir kali ada serangan di sini kemarin sore, ya, di mana ada 3 korban, tapi tidak ada yang meninggal ya. Satu pasien anak kecil masuk ICU karena ada pecahan bom masuk ke kepalanya, kemudian satu lagi pasien luka di punggung, satu lagi luka kecil aja. Saat ini masih yang di ICU masih kritis. Kemudian di luar masalah itu adalah masalah pangan, tetap kondisinya bahwa di sini tetap kekurangan makanan untuk masyarakat sini. Oke. Dan obat-obatan juga mulai menipis. Saya kira itu dulu sementara. Oke, dengan kondisi semacam itu, dokter, lalu bagaimana juga dengan distribusi bantuan? Apakah juga masih cukup sulit dibatasi tentunya untuk masuk ke Gaza sehingga masyarakat mengalami kesulitan seperti apa yang tadi diceritakan oleh Dokter Wahyu? Ya, distribusi kan memang masih di stop sampai dengan saat ini. Jadi distribusi bantuan masih di stop sehingga apa yang ada di sini adalah apa yang merupakan stok lama dari yang dulu-dulu. Jadi seperti itu, sehingga yang tersisa ini harganya menjadi sangat mahal. Contohnya untuk telur kira-kira 1 butir harganya di sini sekitar Rp50.000, kemudian untuk ikan mungkin 1 kilo sekitar 1,5 juta. Ya seperti itulah kira-kira di sini kondisinya. Sedangkan untuk daging dan protein lainnya sudah nggak ada di sini. Oke, Seperti itu, Mbak. lalu bagaimana kemudian warga Gaza bertahan dengan kondisi keterbatasan semacam ini dan serangan-serangan juga masih terus berlangsung di sana, dokter? Masih banyak juga. Kami di sini di wilayah utara juga masih, mungkin kalau hari ini sih 10 kali aja lebih ya. Tadi waktu Jumatan juga kami juga ada bom, walaupun ya mungkin sekitar 2 kilo dari lokasi kami. Tapi yang jelas semua masih ada seperti itu. Warga Gaza kalau ditanya masih bisa makan, mungkin masih bisa makan. Tapi dengan sisa-sisa yang ada, dan kebanyakan mereka makan dengan istilahnya kue humus namanya ya. Jadi mungkin seperti roti canai kalau di Indonesia itu, di mana memang nggak ada gizinya, tapi buat mereka itu sekedar mengisi perutnya saja. Kemudian juga mereka untuk bahan bakar juga mereka mengelola sendiri dari limbah plastik untuk mungkin bahan lampu dan sebagainya. Oke. Jadi mereka sangat kreatif untuk mempertahankan hidup mereka. Oke, dokter, apakah juga sudah mendengar mengenai rencana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia? Apakah kemudian di sana juga ada respon yang muncul dari rencana Presiden ini? Jadi begini, Pak ya, ini isu-isu yang mungkin sekarang sedang ramai dibicarakan di. Ya. Prinsipnya kami sebenarnya menghargai segala usaha yang diniatkan untuk membantu warga Gaza. Tapi melihat kondisi di sini, kami sendiri agak mendapat protes dari teman-teman di rumah sakit setelah ada hal ini yang disampaikan. Jadi bahwa evakuasi ya, bukan relokasi ya. Evakuasi ini juga bukan tanpa risiko, sebab setahu kami bahwa setiap penduduk Gaza yang keluar dari wilayah Gaza, mereka tidak punya izin masuk lagi, tidak diperkenankan masuk lagi. Satu itu. Yang kedua, untuk evakuasi sendiri, setahu saya, mungkin saya bisa salah ya, setahu saya untuk keluar itu hanya boleh pasiennya, tapi tidak boleh pendampingnya. Jadi ini juga hal-hal yang mungkin perlu dipikirkan oleh teman-teman dari Indonesia, dan apakah cukup bijaksana mengirimkan pasien sejauh itu ke Indonesia. Jadi itu menurut kami ya. Kemudian kalau dari teman-teman sini sebenarnya mereka menurut kami mereka memprotes kami, sehingga kami harus menjelaskan bahwa ini bukan merupakan ide dari kami, sebab ide kami sederhana sebenarnya, karena sebenarnya pelayanan di sini tuh kualitasnya tidak kalah
bahkan di rumah sakit Indonesia yang tidak terlalu besar ini, mereka punya fasilitas yang baik, cuman memang rusak saja dirusak oleh penjajah. Jadi menurut kami tetap nomor satu adalah hentikan serangan. Yang kedua adalah buka perbatasan untuk memasukkan bantuan, karena secara skill, secara kemampuan, saya perhatikan selama di sini mereka bagus sekali pelayanannya di rumah sakit Indonesia ini. Ya, saya hanya bisa membahas di rumah sakit Indonesia karena mereka karena saya di sini, jadi saya tahu benar. Oke, baik, Dokter Wahyu, artinya dengan adanya mengetahui rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza, kemudian tantangan dan kesulitan mungkin yang dihadapi dengan mekanisme evakuasi tersebut, apa yang sebetulnya mungkin bisa dilakukan sebagai suatu bentuk aksi nyata untuk bisa membantu warga Gaza di sana saat ini? Ya, itu tadi Mbak ya. Jadi kembali lagi bahwa yang terpenting adalah dari pemerintahan, ya mungkin nggak cuma dari Indonesia, dari seluruh dunia adalah menekan pihak okupasi pendudukan ini bahwa ya ini kita harus buka bantuan, karena memang secara kemanusiaan itu salah bahwa menutup akses kesehatan, akses bantuan pangan itu adalah suatu kesalahan. Jadi tolong dibantu dalam hal ini, kemudian juga segera dikerjakan gencatan senjata. Itu menurut kami yang paling perlu dikerjakan sekarang. Oke, baik. Tentu kita tunggu bagaimana kemudian tindak lanjut tentunya aksi nyata yang bisa dilakukan oleh Indonesia tentunya untuk membantu warga Gaza di sana. Terima kasih Dr. Wahyu Bimantoro sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu dokter di sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Bang Jazuli, tadi menyimak juga tentunya apa yang disampaikan oleh relawan di Gaza sana, bahwa mengevakuasi warga Gaza tidak semudah itu ternyata. Ada aturan-aturan yang nampaknya ini juga cukup harus menjadi pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto. Apakah kemudian bisa kembali lagi ke Gaza, kemudian teknisnya seperti apa? Bagaimana Bang Jazuli? Iya, pertama saya harus mengapresiasi seperti orang-orang seperti Dokter Wahyu ini ya. Dan ini bukti nyata bahwa warga Indonesia ini akan berkorban apa yang mereka bisa berikan untuk membantu warga Palestina, termasuk kita punya rumah sakit besar dulu lewat Mercy, lewat Hilal Ahmar dan lain-lain yang ada di situ, termasuk yang tadi disebut oleh Dokter Wahyu. Tentu rumah sakit seperti ini tidak bisa ditutup. Artinya dia tetap melayani masyarakat yang ada di Gaza. Kemudian yang kedua, saya setuju bagaimana kita juga akan dorong pemerintah bersama-sama negara-negara lain membuka blokade bantuan ya yang dilakukan oleh si Zionis Israel penjajah ini. Saya kira ini juga penting untuk dilakukan. Kemudian berikutnya seperti yang sudah saya utarakan bahwa bagaimana Presiden Prabowo mampu menggalang kekuatan, kita berharap untuk menghentikan agresi dan genosida yang ada di Gaza dan Palestina. Dalam waktu yang sama yang tidak bisa terobati, ya tentu harus dicari cara, jangan kita biarkan mereka seperti yang saya katakan tadi, ada 4 kemungkinan harus dilakukan. Disitulah kita harus mengapresiasi Presiden Prabowo untuk keinginannya mengevakuasi. Adapun secara teknis ya biarkan menjadi PR-nya pemerintah, karena ini domainnya eksekutif ya. Dan saya yakin semua syarat-syarat seperti yang disampaikan oleh Pak Menlu tadi akan ditempuh dan akan dilakukan. Seluruh upaya teknis yang bisa dilakukan dan harus dilakukan agar minimal 1.000 orang yang akan diobati secara gratis di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Bang Jazuli, Mas Faisal, mungkin pesan yang bisa disampaikan oleh atas rencana Presiden Prabowo Subianto ini sehingga kemudian diperhitungkan betul setiap langkahnya secara hati-hati, mengingat ini tentunya juga masih terus timbul gejolak ya di situasi Gaza saat ini. Ya memang kalau penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina itu ada namanya politik demografi. Bagaimana mengurangi jumlah warga Palestina di wilayahnya sendiri agar bisa
diganti dengan warga Israel, dan itu akan bisa diklaim sebagai istilahnya klaim wilayah itu atas nama demografi karena mereka yang dominan. Itu yang dilakukan. Nah, itulah yang dilakukan dengan agenda pengosongan Gaza. Sebenarnya ada satu hal yang belum dilakukan negara-negara Arab Muslim dan negara-negara Arab dan Muslim, dan ini saya kira pas dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Timur Tengah, harus menginisiasi kampanye global memberikan sanksi politik dan ekonomi terhadap Israel. Sanksi politik itu dalam arti negara-negara yang punya hubungan diplomatik, ada 13 negara Muslim, termasuk Turki, termasuk Uni Emirat Arab yang dikunjungi, termasuk Mesir, termasuk nanti Yordania juga dikunjungi, itu harusnya mereka memutus hubungan diplomatik, itu sebagai tekanan. Nah, sanksi ekonomi ya artinya negara-negara yang punya hubungan diplomatik tadi ataupun yang punya hubungan gelap dengan Israel dalam konteks ekonomi ya harus memutus hubungan itu. Selain itu juga harus Prabowo bisa mulai menginisiasi kampanye global bagaimana untuk melaksanakan surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant serta para tentara Israel yang pernah bertugas di Gaza. Saya kira itu yang belum pernah dilaksanakan dan itu yang harusnya diusahakan untuk memberi keadilan bagi rakyat Palestina. Baik, tentu masih banyak hal yang kemudian bisa dilakukan untuk membantu keluarga kita, saudara kita di Gaza, Palestina. Terima kasih Mas Faisal Assegaf, terima kasih Bang Jazuli Juwaini malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kita tunggu bagaimana kemudian nanti kira-kira rencana dari Presiden Prabowo Subianto ke depan melihat apa yang tengah terjadi di Gaza, Palestina.